Sudah tiba di Bandara CGK. Kali ini kita bakal jalan-jalan kemana? Tungguin aja. Seru loh selama 5 hari barengan sama teman-teman. Yuk, kita masuk. Selamat pagi. Halo, pagi. Ngetrip seru kali ini dipersembahkan oleh Yayasan Kehati dan juga The Body Shop Indonesia. Jadi sekarang Ariza Ruby nih barengan sama tim Yayasan Kehati dan juga beberapa pemenang ya dari lomba yang udah digelar sama Yayasan Kehati. Plus juga ada beberapa influencer nih mau berpetualangan seru selama 5 hari. Perjalanan dimulai dari jam 7 pagi mulai dari Bandara Soekarno-Hatta alias CGK. Ini sekitaran 2 jam menuju Bandara Silangit yang ada di Sumatera Utara. Bandara Silangit sendiri ini adalah sebuah bandara kecil yang letaknya di daerah pegunungan Tapanuli Utara. Bisa dibilang sebuah pintu gerbang menuju Danau Toba ya, karena jaraknya ini cukup dekat sama destinasi wisata yang satu ini. Hai, kita udah tiba di Bandara Silangit. Ini bandara ini adalah salah satu pintu gerbang menuju Danau Toba. Kenapa? Karena ini bandara yang paling dekat sama Toba. Terus tadi ada salah satu hal yang seru ya pas kita naik pesawat nih. Harusnya kita udah landing dari tadi. Cuman karena ternyata cuacanya kurang baik, ya kurang mendukung, akhirnya kita harus naik lagi ke atas. Cukup menegangkan sih di atas, tapi akhirnya selamat juga tiba di Silangit. Yuk kita jalan-jalan. Naik lagi yang bikin deg-degan juga. Nah, terima kasih buat partisipasi Mbak Ade, Mas Walde, dan juga Mas Gesit untuk mengiringi perjalanan kami ke Hati bersama Body Shop, satu orangutan yang spesial lain yaitu orangutan Sumatera. Kali ini Ariza udah tiba di Bandara Silangit barengan sama teman-teman influencer, ada juga kartunis ya, sama ada Biodiversity Warrior juga loh. Nanti kita bakal kenalan, tapi sekarang kita mau cari sarapan dulu karena baru sampai. Dari Bandara Silangit kita langsung menuju kota Balige, adanya di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang sempat menjadi lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba, yang dimana nih Indonesia ini jadi tuan rumahnya yang ke-40 setelah terselenggara di 39 negara lainnya. Dan ada beberapa kuliner khas Balige nih yang wajib kita coba. Salah satunya adalah ikan naniura yang bisa dibilang sih ini adalah sashiminya Indonesia. Jadi ikannya tuh mentah. Ini dia deretan karya ya yang udah ada 5 pemenang terpilih. Nah ini secara langsung nih bakal diberikan sama Mas Gesit. Mana dia? Iya. Yang sudah memilih pemenangnya ya? Ya sudah. Dan salah satunya adalah ini hasil karya dari Hersa. Ini dia. Ode. Ilustratornya. Ilustratornya. Sementara selanjutnya Punyanya Shirley. punyanya Shirley. Oke. Ini dia ilustratornya. Ilustratornya. Yeay. Ini yang kita punya. Ya, dalam rangka merayakan Hari Orangutan Sedunia, kali ini Ariza pakai kaos yang punya ilustrasi tentang orangutan. Tapi ada cerita seru di balik gambar ini, ilustrasi ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama 2 orang terpilih yang udah jadi 5 pemenang ya dengan ilustrasi terbaik. Halo, dengan siapa? Dengan Hersa. Hersa, cerita dong. Ini karyanya Hersa ya. By the way, coba cerita sedikit dong mengenai ilustrasi ini. Jadi itu ceritanya di sini saya mau menceritakan tentang kebalikan yang biasanya manusia yang ngusik kehidupan orangutan, tapi di sini kita balik gimana sih kalau misalkan orangutan yang ngusik habitat manusia gitu loh. Nah, di gambar ini tuh ada gambar kontraktor yang sebenarnya banyak kan dari berita-berita tuh habitat orangutan hilang karena penebangan yang seharusnya nggak merusak ekosistem mereka gitu loh. Gitu. Sementara yang satu lagi, nah ini nih, ini gambarnya lebih sendu nih. Nah ini adalah salah satu juga dari pemenang lomba ya. Dengan siapa? Shirley. Halo Shirley, cerita sedikit nih mengenai gambar yang satu ini. Kalau kita lihat gambarnya sedih, dimana orangutan ini lagi peluk manusia. Coba. Jadi kalau dari ilustrasi yang punya Hersa tuh dia lebih berfokus ke manusia yang merusak habitat orangutan kan. Kalau punya saya mau memfokuskan kalau manusia yang peduli sama orangutan. Jadi walaupun ada beberapa manusia yang jahat yang merusak habitat orangutan, tapi ada juga beberapa orang yang peduli sama orangutan. Gitu. Tapi basically pribadi ini pada sayang sama binatang nggak sih?
Iya, sayang Oh binatang. sayang ya. Shirley? Lumayan. Lumayan nih, binatangnya yang mana nih? Buaya ibu kota? Oh bukan ya. Jadi karena keanekaragaman hayati itu penting buat kehidupan kita. Satu saja spesies punah maka akan memicu kepunahan massal spesies lainnya. Jadi bumi adalah rumah kita, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Tungguin karena abis ini kita bakal lanjut ke Festival Orangutan. Karya menarik dari 5 orang pemenang dari lomba ilustrasi barengan sama Yayasan Kehati akhirnya diabadikan dalam sebuah kaos yang sekarang kita pakai nih. Keren banget kan? Setiap karya punya cerita tersendiri yang cukup menarik dan juga menggugah perasaan kita. Lanjut kita bakal menginap di tempat yang gak kalah eksotisnya, di mana hotel ini berhadapan langsung sama Danau Toba. Pemandangannya menarik banget, bikin betah buat tinggal di sini dan menikmati keindahan alam. Nggak pakai lama, sore harinya kita langsung jalan-jalan menuju sebuah bukit yang bernama Tarabunga. Bukit dengan pemandangan luar biasa, kamu bisa menikmati Danau Toba langsung dari atas view-nya. Jadi buat kamu pemburu senja, penikmat senja, wajib banget mampir ke tempat yang satu ini. Kurang indah apa coba Bukit Tarabunga? Keren ya? Tapi ini makamnya di sini. Dan lagi-lagi karena ini adalah milik salah satu marga yang ada di sini. Jadi dia hanya bisa dikelola oleh pemiliknya. Gitu. Tapi senangnya, untungnya nih kita bisa menikmati kalau pengen jalan-jalan ke sini. Tapi ini bukit bukan sembarang bukit. Ternyata bukit yang satu ini adalah diperuntukkannya sebagai makam. Diketahui bukit ini milik sebuah marga yang memang hanya boleh dikelola oleh marga ini. Tapi kita cukup beruntung nih teman-teman, kita bisa menikmati bukit ini secara bebas tapi dengan satu catatan, gak boleh buang sampah sembarangan ya. Yuk kita jaga keindahan alam ini. Memang paling pas menikmati senja sambil minum seduhan kopi anget atau es kelapa muda yang seger banget rasanya. Selamat malam Bapak, selamat datang di Habis dari bukit kita lanjut cari makan malam, tentunya dengan menu kearifan lokal yang ada di Bali G. Hari berganti, petualangan pun berlanjut. Kita sekarang bakal jalan-jalan ke pasar lokal yang ada di Bali G. Jadi dari tadi kan pas jalan nyusurin ini ngeliat banyak rumah-rumah, bangunan tua, tapi kayaknya ada pengaruh Cinanya, kayak bangunan-bangunan tua di beberapa area di Makassar. Jadi tadi aku foto-fotoin karena kayak menarik banget nih sebenarnya apa yang pernah ada di sini. Karena itu kan juga digambarkan selain laut kuliner tapi juga arsitektur bangunan. Hari kedua, kali ini kita bakal jalan-jalan di Pasar Bali G. Kita mau tahu bumbu andaliman, ada mobe, ada juga arsik. Kita cek. Dengan tampilan bangunan yang sangat menarik ini, di dalamnya juga banyak banget pilihan menarik. Mulai dari bumbu, makanan, rempah-rempah, dan banyak hal yang baru Ariza temui kali ini di Bali G di Sumatera Utara. Kan buah atau buat masak? Enggak, masak arsik. Oh, buat arsik. Pakai ini dia. Dibelah dulu. Ya dikupas kan. Baru ditumbuk potong-potong. Jadi ini menariknya dari setiap pasar apa yang mereka jual juga menggambarkan pola masak misalnya kan. Jadi kalau aku lebih suka ngajak orang jalan-jalan bukan ke restoran. Restoran oke, tapi di pasar kita jadi tahu warga sekitar itu masaknya masak apa. Jadi bahan-bahan yang dijual di pasar sudah pasti dipakai di dapur-dapur rumah tangga sekitar. Main-main ke kota Bali G rasanya nggak lengkap ya kalau kita nggak nyobain makanan khasnya. Salah satunya nih adalah mie gomak, makanan khas Batak Toba yang bisa dibilang ini adalah spagetinya Batak nih katanya. Namun ini makanan ini pakai mie khusus ya, dibuat berbeda, pakai kuahnya kuah santan. Terus toppingnya nih ada taburan ikan teri, tahu yang dipotong-potong kecil-kecil, dan juga ada telur bulat. Dan pastinya kalau makan yang satu ini nggak perlu nambahin lagi sambal ya, karena memang udah cukup pedas dari kuahnya aja. Perut terisi, rasanya harus lanjut di petualangan berikutnya. Kita main-main ke Museum Batak yang letaknya masih nggak jauh dari sekitaran kota Bali G di Sumatera Utara ini dari Pasar Bali G tadi.
Habis dari pasar, setelah sarapan, kita lanjut jalan-jalan ke Museum Batak. Ini Museum TB Silalahi Center. Kita lihat yuk keseruannya ada apa aja di dalam. Museum Batak ini bisa dibilang adalah museum pribadi atau ini adalah jejak langkahnya dari TB Silalahi yang tempatnya ada di Jalan Pagar Batu nomor 88 di Desa Silalahi, Kecamatan Balige. Dengan luas sekitar 5 hektar, museum ini banyak menampilkan perjalanan sepak terjang kehidupan TB Silalahi, mulai dari perjuangan semasa kemiliteran, benda-benda pribadi, sampai dengan pakaian adat khas Batak. Selain itu juga ada berbagai macam koleksi rumah adat Batak yang bisa kita lihat langsung di sini. Eits, nggak boleh masuk ke dalam, kita cukup bisa menikmatinya dari luar ya, atau mungkin bisa berfoto-foto gimana cantiknya rumah adat Batak ini. Dari Balige maju sedikit ke arah Tarutung, kita wajib mampir ke sebuah kafe namanya Cafe Pizza Andaliman, di mana kamu bisa menikmati pizza dengan topping sayuran plus bumbu andaliman yang rasanya pedes getir tapi mengejutkan gitu. Enak deh, wajib dicoba. Yes, habis check out dari hotel, udah saatnya kita makan siang. Makan siang kali ini kita akan nyobain pizza. Kenapa jauh-jauh kesini tapi makannya pizza? Ini pizzanya beda dong, ini namanya pizza andaliman. Jadi kalau di sini kayaknya makanan apapun nggak afdol kalau nggak ada andalimannya. Yuk kita cobain. Keseruan berlanjut ketika kita mampir ke acara Festival Orangutan yang digelar di Tarutung di tanggal 19 Agustus 2023. Keseruan ini nggak cuman berbagi ilmu, sharing, dan juga ngobrol-ngobrol seru. Ternyata ada juga lomba cerdas cermat. Kemudian juga ada penyerahan maskot atau logo orangutan sama pihak terkait yang ada di sini. Rasanya sedih karena mengingat nih, maskot orangutan ini sudah bersama Yayasan Kehati, ikutan sepak terjang dan juga jalan-jalan kemana-mana. Semoga orangutan ini bisa bermanfaat di tangan yang tepat ya. Dari Jakarta ke Silangit, terus kita lanjut ke Balige, ke Tarutung, Parapat, sekarang menuju Bukit Lawang. Ini pengalamannya banyak. Udah nyobain berbagai macam makanan dan juga menemukan berbagai macam keseruan eksotis lainnya. Tapi kita tanya sama Kak Ade. Kak Ade, kita udah jalan-jalan sekitaran Sumatera Utara nih. Yes. Apa makanan yang wajib kita coba kalau main-main ke Sumatera Utara ini? Oke, terutama karena kita pergi ke daerah Toba, Toba ya. Ada beberapa yang khas. Jadi kalau misalnya di Medan, biarpun kita bisa nemuin, rasanya yang nggak boleh dilewatin kalau kita di Toba adalah naniura. Naniura. Naniura itu adalah biasanya ikan air tawar karena memang dari Tobanya langsung. Dari Tobanya. Yang sebenarnya mentah, tapi dimatangkan dengan asid dari asam jungga. Itu juga jeruk endemik daerah sini. Oh. Jadi matangnya itu bukan karena panas, tapi ada asam dan bumbu-bumbu Batak lainnya yang kebayangnya rasanya vibrant banget, pedes, asam, asin yang kayak pas makan langsung zuk. Wah, langsung nonjok ya di lidah. Tapi enak banget, nagih. Selain itu, kalau kita main ke Sumatera Utara, hal apa lagi sih yang nggak boleh kita lewatin selain nyobain makanannya ya? Kemarin kan kita main-main ke pasar tuh sempat. Iya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang biasa aku ajak ke siapapun, lihat dulu pasarnya. Karena dengan kita pergi ke pasar, kita bisa lihat apa yang dikonsumsi oleh warga sekitar. Apa yang dimasak oleh dapur-dapur rumah tangga di sekitar pasar itu. Dan salah satunya pasti kita nggak boleh ngelewatin andaliman. Nah, Semua makanan Batak rata-rata ada andalimannya atau juga ada kecombrang. Kalau di sini disebutnya kinjung ya. kincung. Kincung. Oke. Makanya kalau setiap makan tuh ada yang wangi atau ada sensasi kebas itu dari andaliman. Dari andalimannya Ya. ternyata. Oke deh kalau gitu satu pesen nih buat kita dan teman-teman lainnya kalau main-main ke Sumatera Utara. Jadi sebenarnya gini sih, selain mencoba segala macam makanan yang khas, oh iya, lupa ngasih tahu tadi, di sini ada mangga yang khas kalau daerah Toba. Ada yang nyebutnya mangga muara, mangga udang, tapi kecil dan biasanya dimakan tuh bareng sama si kulitnya. Artinya kita bisa melihat bagaimana keanekaragaman hayati itu begitu nyata terlihat ada di Sumatera Utara ini. Kita harus ngejaga banget, karena apa? Kalau misalnya sampai ada yang tidak imbang, kita akan mulai kekurangan, tidak lagi sekaya dulu. Sementara Indonesia adalah negeri dengan kekayaan anekaragaman hayati nomor 2 di dunia. Jadi kita harusnya mempertahankan itu dengan
menjaga banget ekosistem kita. Semua peserta, termasuk tim dari Yayasan Kehati dan juga The Body Shop Indonesia, udah pada siap nih buat perjalanan panjang selama 8 jam dari Kota Parapat menuju ke Bukit Lawang, di mana hotel selanjutnya kita akan menginap di tempat namanya Eco Lodge, karena kita bakalan siap-siap buat trekking ya ke Taman Nasional Gunung Leuser. Seru banget perjalanan selama 8 jam ini lewat jalan darat. Kita juga sempat singgah di tempat makan sekitaran sini ya, dengan menikmati beberapa menu khas daerahnya. Tim Yayasan Kehati dan juga The Body Shop Indonesia barengan sama ada 2 pemenang dari karya ilustrasi. Ada juga influencer, ada Laude yang sudah siap-siap menuju acara puncaknya, yaitu trekking di Bukit Lawang, Taman Nasional Gunung Leuser. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Dimana kita rencananya nih pengen ketemu sama orang utan. Orang utan di sini tuh sudah dilepas liarkan ya, jadi ini adalah hutan lindung. Kalau kamu pengen trekking, main-main ke hutan ini, harus wajib buat laporan dulu, membuat izin, karena kalau enggak kita bisa ditangkap. Jangan lupa ikutin aturan yang berlaku di hutan ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu sama kita semua, karena kita mau trekking di Bukit Lawang, mau ketemu sama orang hutan. Hopefully kita bisa ketemu, walaupun nggak boleh deket-deket. Treknya berangkat sih kurang lebih 3 jam. Semoga ada banyak kejutan yang nanti kita di sana. Kita lihat aja keseruannya kayak apa. Let's go. Udah lupa. Semangat. Masih 200 tangga. Tarik nafas dalam-dalam dari mulut kalau bisa, pulangnya dari hidung pelan-pelan terus. Ada terasa pusing? Lebih ke agak mual. Biasa itu memang biasa. Biasa karena pertama ya. Biasanya bermuntah. Benar. Lebih parah dari itu lagi gua. Di daun-daun. Hutannya hutan tropis ya, jadi basah-basahan karena walaupun hutan kita merasa kepanasan. Aturan yang pasti kalau kita trekking ke Taman Nasional Gunung Leuser ini dan ketemu satwa liar lainnya adalah nggak boleh kasih makan, kemudian juga tidak boleh mendekati, ya minimal jaraknya sekitar 10 meter ya. Kemudian juga kita harus berhati-hati, kenapa? Karena ini ada beberapa penyakit yang sifatnya zoonosis, jadi sifatnya penyakit bisa menular ke hewan ataupun dari hewan ke kita manusia. Ada baiknya kita menjaga jarak untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan lindung ini. Buat Akademia. Ikutan. Langsung perbekalan trekking kali ini selain coklatan yang manis-manis, bawa kurma sama kismis. Dia manis, terus kalorinya nggak terlalu gede dan nambah stamina aja. Coklatnya. Ini maunya sih bawa nasi padang ya, tapi berat. Ternyata kita cukup beruntung nih, nggak perlu waktu yang lama, akhirnya sang orangutan ini datang nyamperin ke kita sendiri. Karena biasanya para turis yang datang buat trekking untuk melihat keadaan mereka, ini butuh waktu bisa lebih dari 3 jam untuk mencari keberadaannya. Dan kali ini mereka datang nyamperin sendiri loh, langsung. Seru. Pengen pegang tapi gak bisa. Gak boleh ya? Hal yang wajib kita lakukan ketika ketemu sama orang utan ini, gak boleh deket-deket, minimal 10 meter jaraknya. Kalau dia deketin kita nih, harus kita yang mundur. Terus kalau terlalu deket juga sebenarnya ada resiko yang bisa nularin virus sama bakteri
yang bisa ngancam kesehatan orangutan itu sendiri. Jadi nantinya bisa punah karena sifatnya zoonosis ya, menular dari manusia ke hewan ataupun dari hewan ke manusia. Dan ternyata orangutan di sini tuh nggak terlalu suka pisang karena ternyata banyak banget buah enak lainnya, mulai dari durian, mangga, manggis, sampai jengkol juga ada loh. Orangutan yang datengin kita kali ini ternyata punya namanya Pesek. Jangan GR dulu datengin kita cuma buat ketemu. Ternyata dia datengin kita buat jemput sang anak. Hewan yang satu ini dalam siklus hidupnya itu cuma bisa 3 kali punya anak. Jadi 1 kali dia punya anak, dia akan mendampingi membesarkannya selama 9 sampai dengan 11 tahun. Barulah dia bisa kembali punya anak lagi. Karena tipe sarang 1, 2, 3, 4. 1 itu di batang utama, 2 agak ke ranting, 3 dia di ujung, 4 ada antara 2 pohon. Dan mereka ini sifatnya soliter. Sukanya hidup sendiri dan juga jarang berkelompok. Saat ini Pesek ada tepat berada di atas kepala Ariza nih. Hal yang harus dilakukan adalah berdiam diri, sebisa mungkin tidak mengganggunya. Kalau bisa dia nggak notice kita ada di sekitarnya. Tapi siapa juga sih yang nggak excited ya ketemu sama hewan liar yang satu ini yang dilindungi. Anaknya ya. Melindungi ya? Bukan, artinya dia tuh pasti ingin membuat sesuatu apabila dia keadaan itu memang terasa dia tidak nyaman. Dia pasti membuat sesuatu. Makanya tadi saya tadi ya pas ada buah pula di belakang. Saya suruh caranya mundur supaya jangan nampak buah. Selain orangutan, ternyata ada banyak juga hewan yang ada di sini. Tadi kita sempat ketemu sama monyet ekor panjang, ada Thomas juga, ada burung merak, bahkan ada Thomas plus kura-kura nih. Ternyata kura-kura di sini jalannya nggak sepelan yang kita kira ya, cukup cepat juga nih. Jadi kalau kita lihat nih di bawah perutnya kura-kura ini, itu ternyata banyak pacet. Hati-hati ya kalau kamu main ke hutan ketemu sama pacet. Jadi biasanya mereka suka menggigit di area-area lipatan kulit. Dan ini tuh dia punya zat pengencer darah. Jadi kalau dia datang menggigit kita, terus dia menghisap darah, biarkan dia sampai kenyang dulu, baru dia lepas sendiri. Kalau kita paksa, ini darahnya akan cukup banyak dan juga bakalan gatal untuk waktu yang cukup lama. Hati-hati ya, kalau bisa sih pakai pakaian yang panjang buat tutup kulit. Ya, oke. Tuh. Oke Pak. Lumayan. Pak. Iya, dia turun. Sambil tas ke atas. Puasa. Dia pose dong. Ngomong. Udah cinta belum? Capek. Papua juga ada tuh. Papua. Sampai di diulek ya, atau liar ya. Cuci tangan belum? Oh iya. Datang kan? Dia punya cara untuk belakang kamu backgroundnya. Cukup ya Pak, kamu pakai kerupuk. Yes, saatnya makan siang setelah kita tadi perjalanan selama 3 jam.
naik turun suka dukanya seru banget ya. Sampai tadi ada yang sempat patah semangat, tapi setelah ketemu belahan jiwanya jadi jadi semangat lagi. Habis ini kita bakal lanjut turun, harusnya kita sih tubing ya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi kita bakal lanjut trekking. Kakak nggak dapat nasi. Selamat makan. Semua apa bukan? Nasi goreng. Tadi ada ini kok makanan online nyampe sini. Gak ada. Lapar. Yes, akhirnya udah sampai juga di penghujung trekking kali ini di Taman Bukit Lawang, Taman Nasional Gunung Leuser, barengan sama The Body Shop dan juga Yayasan Kehati. Seru banget dengan berbagai macam dramanya dan keseruannya. Ketemu juga tadi sama orangutan namanya Pesek. Kalau pengen tahu apa lagi sih yang lebih seru dari perjalanan ini, tonton terus episodenya bersama Yayasan Kehati.